Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1135 berjudul Sake Cup of Friendship. Ditemani cover story yang terlihat Tama berhasil melepaskan diri dari bol debu dengan sepakan sandal jepitnya itu. Dan cover itu bertuliskan, "Aku berbeda sekarang dibandingkan hari itu." Dan chapter kali ini dibuka dengan catatan editor yang berkata, sumber pengetahuan para raksasa. Dan di poin pertama atau di awal chapter, Saul memperkenalkan Biblo di mana dia adalah kepala pustakawan daripada perpustakaan burung hantu. Saul mengatakan bahwa Biblo telah ada selama berabad-abad dan setiap buku yang masuk ke wilayahnya menjadi besar karena Newsco tidak mengunjungi negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia seperti Elbaf. Jadi para nelayan membawa koran kecil ke perpustakaan tersebut agar koran tersebut membesar dan bisa dibaca oleh para giant. Kemudian Lilith mengatakan bahwa kemungkinan besar burung hantu itu memakan Iku Ikunomi dan menjadi burung hantu pembesar dan dia hanya bisa membesarkan benda mati saja. Yang mana Lilith mengatakan kemampuan tersebut sempurna yang cocok di tanah para raksasa. Karena ya kita tahu kalau di Elbaf ini yang membesar atau mengalami gigantifikasi itu hanya makhluk hidup. Jadi dengan kemampuan ini yang hanya bisa membesar benda mati sangat mendukung aktivitas daripada giant tersebut. Oke, kembali ke spoiler di mana scene beralih ke tempatnya Luffy dan yang lainnya. Terlihat Luffy bermain ayunan dengan anak-anak raksasa di sana, tapi mereka ketakutan Nami di sana kemudian yang memukul Luffy hingga babak belur. Yang mana pula Usopp juga dipukul oleh Nami meski Usopp bilang sedang mencoba untuk menghentikan Luffy. Kemudian kita melihat anak-anak giant di sana melompat ke dadanya Gerd dan menangis pula di sana. Sementara itu Luffy marah pada mereka karena menurutnya itu bukan sikap seorang pejuang. Lalu di sisi lainnya Sanji mencoba untuk menghentikan Luffy dan mengatakan bahwa anak-anak Elbaf itu lembut dan baik hati. Tapi ternyata anak-anak itu hanya berpura-pura dan tersenyum nakal, mirip seperti Momo ketika menempelkan wajahnya ke dadanya Nami dan Robin. Sanji marah dan berkata, "Apa ini kesamaan universal? Dasar anak nakal." Ya, ternyata bocah laknat semua bejir. Kemudian kita melihat Luffy yang sedang bersedih di sana karena melihat sikap damai anak-anak itu. Namun Usopp mengatakan kepada Luffy bahwa itu wajar karena Elbaf telah menjadi damai. Kemudian tiba-tiba Kolon, anak raksasa yang berbicara dengan Akagami waktu itu di Barya, menyerang Luffy. Pedang kayunya patah saat mengenai Luffy dan Luffy membalasnya dengan gear ketiga, bejir, di mana Luffy menggunakan Elephant Gun. Akan tetapi Kolon berhasil menghindarinya. Dan benar saja Usopp yang melihatnya langsung bilang kepada Luffy bahwa Luffy terlalu berlebihan. Namun Luffy berkata pula kalau dia tidak mengenainya. Kemudian di sana anak-anak perempuan raksasa di sana berkata Luffy menakutkan dan mereka benci kekerasan. Sementara itu, Kolon terkesan pada Luffy dan Luffy berkata kalau Kolon adalah anak yang berani. Dan Kolon terkesan pula dan berkata, seperti yang diharapkan daripada seorang Yonko. Tetapi anak-anak perempuan giant di sana berkata kalau mereka benci Kolon karena dia sangat kasar. Kemudian Ripley memarahi Kolon tapi juga memujinya karena serangannya cukup bagus. Dan mereka ternyata adalah ibu dan anak. Dan Kolon bilang ayahnya adalah manusia dan mantan bajak laut dan dia tidak akan kalah dari para pejuang Elbaf. Dan berbicara soal bapaknya Kolon, Ripley bilang suaminya lebih muda daripadanya dan tidak ingin menjadi satu-satunya yang menua. Jadi dia tidak menikahi Ripley. Ripley bilang dia selalu menjadi istri yang tidak resmi. Ya, bejir, hubungan terlarang rupanya. Kemudian di scene berikutnya kita melihat Robin, Lilith, Chopper, dan Bone ingin tinggal di perpustakaan. Sementara itu, Luffy bilang mereka akan pergi lebih dulu ke pesta karena dia merasa lapar. Dan Franky bilang bahwa pulau itu sendiri adalah pohon harta karun Adam. Tetapi Saul bilang
bahwa di berbagai buku, pohon harta karun Adam bisa ditemukan di seluruh dunia. Tapi usia pohon harta karun Adam di Elbaf tidak ada tandingannya atau yang paling tua. Kemudian God meminta mereka mencoba pakaian baru yang dibuat olehnya, di mana Brook, Frankie, Jimbe, dan Robin sekarang memakai pakaian serupa seperti Luffy dan kru lainnya, yaitu pakaian Viking atau pakaian Elbaf. Lalu God bilang hobinya membuat pakaian manusia dan dia sangat senang dan berterima kasih karena mereka mau mencobanya. Sementara itu, di Kastil Aurus dekat desa Elbaf yang ini tempat dua orang misterius mendarat di chapter sebelumnya, para raksasa penjaga yang ada di tempat itu bertanya-tanya bagaimana mereka masuk ke dalam sana dan apakah mereka anggota daripada kru topi jerami. Dan wanita itu yang pakai perban itu ya berbicara kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka mencari seseorang bernama Loki. Akan tetapi para penjaga raksasa tersebut bertanya mengapa mereka mencari kriminal seperti Loki dan mengatakan bahwa Loki adalah gayaku, pengaruh jahat di Elbaf ini. Tapi wanita itu terus menanyakan keberadaannya, tetapi para raksasa bilang mereka tidak bisa menjawabnya. Jika itu memperbesar skenario Loki bisa bebas. Dan setelah itu, wanita itu tampak melempar sesuatu yang sangat banyak ke salah satu raksasa dan raksasa itu terjatuh sambil berteriak kesakitan. Dan wanita itu berbicara dengan nada merendahkan, "Kepalamu terlalu tinggi, dasar tidak sopan. Sejak kapan aku bertanya? Aku memerintahkanmu untuk menjawab." Dan kita bisa melihat ya di sana tiba-tiba entah bagaimana ada perban di tubuh raksasa tersebut. Kemudian kita bisa melihat raksasa lainnya bingung dengan apa yang terjadi. Sementara wajah teman wanita itu yaitu yang sosok mirip dengan Seng ini ya tidak terlihat. Tetapi kita bisa melihat gagang pedang yang mirip dengan griponnya milik Shanks dan juga pedang Guarding. Dan menariknya adalah posisinya serupa dengan Nakagami di sebelah kanan pinggangnya dan juga terlihat mirip di sini bukan? Kemudian scene berpindah ke desa barat Elbaf di mana kita bisa melihat pesta telah dimulai. Luffy dan Usopp sangat senang akhirnya berada di Elbaf. Sementara Dory dan Brogy, Cassie dan juga Omoy serta Hairudin semua mengucapkan terima kasih kepada Luffy dan krunya atas apa yang telah mereka lakukan di Little Garden, Enies Lobby dan juga Dressrosa. Mereka memuji Luffy karena menjadi seorang Yonko. Mereka juga memuji dia dan krunya sebagai pelaku utama dalam insiden Negeri Wano yang menjatuhkan Kaido dan Big Mom. Mereka mengangkat cawan besar untuk persahabatan sesuai judul chapter kali ini. Lalu menariknya adalah Stenson memperkenalkan dirinya kepada Luffy yang akhirnya menyadari bahwa Stenson adalah raksasa yang ditangkap di Kepulauan Sabondi dan dia mengatakan di sini, "Aku merasa ini adalah takdir ketika mendengar bahwa kami bergabung di bawah panjimu." Di mana sebuah kilas balik pendek tentang Stenson terjadi dan kita bisa melihat penampilan awal Stenson di Sabondi dalam kilas balik tersebut disebutkan bahwa dia adalah teman masa kecil Hairudin. Dan selain itu kita juga bisa melihat Jarul tiba di pesta tersebut dengan kotak pengenalan dirinya yang berbunyi seperti ini. Jarul, si janggut gunung, pahlawan para raksasa, salah satu makhluk tertua di dunia, berusia 408 tahun. Dimana Luffy sangat terkejut melihat pedang yang tampak menusuk kepala Jarul. Dan di sana Luffy berkata, "Oi kakek, ada pedang yang menusuk kepalamu." Namun Jarul berkata, "Ya, oh ini berkat helmku, aku selamat." Tapi Luffy kembali berkata, "Padahal jelas itu menusuknya." Dan chapter terakhir ditutup dengan catatan editor yang berkata pula, "Kejutan yang luar biasa." Dan ya, bagaimana menurut kalian?